warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini hadir memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Kebetulan ini adalah modulnya di guru penggerak, yang modul guru penggerak, dan tujuannya adalah menyampaikan hal-hal yang baik yang mungkin bisa Bapak Ibu semuanya terapkan di kelas masing-masing. Di sini bukan saya berarti menggurui, saya juga sedang belajar sama, ya, jadi sharing saja mengenai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, supaya tidak terlalu tegang dulu, ya, kalau oleh formal begitu ya. Oke, boleh nanti kalau misalkan saya bilang selamat pagi, yang keras ucapkan juga selamat pagi ya, supaya tidak ngantuk begitu ya. Selamat pagi. Oke, kurang keras. Selamat pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini adalah ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu adalah, nah di sini pertanyaan awal sebelum kita memasuki kepada materinya. Apakah sebenarnya kita sebagai gurunya, apakah tanggung jawab kita di sekolah sebagai guru? Ya, mungkin di sini mempunyai pendapat masing-masing. Ya, kalau menurut Bu Haji, tanggung jawab kita sebagai guru apa, Bu Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanggung jawab guru di sekolah yang pertama mungkin adalah mendidik. Ya, betul sekali. Mendidik siswa ya, mendidik siswa. Jadi mendidik siswa itu kan banyak ilmu aja ya. Banyak sekali mendidik siswa. Dari mulai lebih kepada perilaku mungkin. Pada perilaku ya, kalau misalnya. Karena kalau dia sudah sadar, ya. Biasanya itu motivasi itu datang dengan sendiri. Betul sekali ya. Jadi motivasi dari diri itu motivasi yang paling kuat yang kita harapkan ada pada anak. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Bu Haji. Ternyata salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu sebagai pendidik, yaitu kita harus menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif ini juga termasuknya dalam mendidik. Nah, budaya positif apa saja yang harus ada di sekolah? Budaya positif yang harus ada di sekolah itu adalah budaya yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, supaya tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah. Nanti setelah kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah itu tertanam, maka akan membentuk sebuah budaya. Nah, karena kebudayaan itu baik, maka ini disebut budaya positif di sekolah. Nah, mungkin di sekolah juga banyak ya budaya positif yang sudah kita lakukan ya. Misalkan ada kan setiap budaya pagi ya, setiap pagi kita menyapa siswa, itu juga sudah kebiasaan-kebiasaan lain. Dan juga bentuknya saling mendukung. Misalkan tidak hanya pagi saja, mungkin dia juga itu kan saling mendukung. Ya, sehingga terbentuknya sebuah budaya yang baik dan jadi budaya positif. Banyak sebetulnya ya. Kita saling menyapa antar guru juga ya, itu budaya positif. Terus apa lagi yang disebut itu? Saling menghargai. Misalkan satu guru ada yang tidak hadir, kita gantikan dengan guru yang juga sudah saling menghargai begitu ya. Makanya mungkin hal-hal seperti itu yang harus kita teruskan di sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan sudah saya katakan, ternyata di lingkungan sekolah kita sendiri itu kita sudah merasakan adanya budaya positif. Ya. Kemudian kalau itu dari guru dengan guru ya, karena bagaimana kalau misalkan siswa dengan siswa berinteraksi. Nah, kalau misalkan saya tadi seperti itu, kira-kira nih kalau siswa dengan siswa berinteraksi, apakah mereka sudah baik begitu? Kalau di UN interaksinya gimana UN antara siswa dengan siswa? Apakah di kelas 5 masuk ayamnya yang baru gitu? Sok ayam masih UN di kelas?
saling sudah tidak ada ada sekali. ada di kelas abdi masuk ayamnya belum masih mempoyokan nama guru, nama orang tuanya kali. Jadi kesana teh si budak teh, bapak cenah aku mah gak suka, cenah suka dikatain sama teman aku aja, misalkan si Padi makan langsung aduh ke abdi teh. Oh ternyata sekolah di kelas abdi khususnya itu belum terjalin budaya positif. Ternyata di sekolah di kelas abdi khususnya ada kayak budak teh ngadu karena tidak suka dibilang sama orang tuanya. Ayah dia begini gitu. Ada kayak mau di kelas ABG, misalkan udahnya tiba-tiba ngahelian deh, anggota ramen di sesi gitu. Ternyata di kelas ABG tak akan terbentuk budaya positif. Kalau budaya positif kan, misalkan kamari saat kikinya tiba-tiba nangis gitu kan, karena kan ada anak yang menegur, kemudian dianya baper, jadi gitu, jadi ngambek gitu. Oh ternyata belum di kelas ini belum terjadi budaya positif. Harusnya kan minimal hal-hal seperti itu mungkin bisa sedikit ya. Jadi kami masih kayak ayatnya, ya masih ayatnya. Di kelas A belum terjadi budaya positif. Nah terus bagaimana guru menyebabkan kemudian bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, misalkan ada di kelas kita anak yang ketika ngajar diajar deh si budaknya geningan kalau ngomong pulpen baik ayah terus itu kadang-kadang nusuk hari kelas ini masuk lari kemana-mana yang wajar deh, atau di kelas A mah kadang ayah nusuk ngalengeran batu gini kan Andri Ansah deh kan karena dia nggak bisa jadi misalkan kasih hijau atau pasal tiba-tiba si hijau malah bikin ngajar gitu. Nah itu kan sebenarnya rumah tapi kadang apa sih? Langsung ditegur gitu ya. Nanti belajarnya apakah seperti bagaimana kita menyelesaikan permasalahan seperti itu. Mungkin banyak ya permasalahan kita dengan muridnya, tapi kadang-kadang mungkin kita kurang begitu tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah nanti kita akan belajar seperti itu. Kemudian ini ternyata budaya positif di sekolah itu jenisnya satu ada yang perubahan paradigma belajar. Bagaimana pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Misalkan ketika dulu mah lalu misalkan ayah budak salah boleh langsung kamu misalkan gitu. Salah itu misalkan. Kan sekarang mungkin berbeda ya, pembelajaran disiplin juga berbeda. Kemudian disiplin positif disiplin tapi positif. Berkumaha, tiga bentuknya tiga disiplin tapi positif. Ada kan kita mah membayangkan disiplin itu kaitannya jadi taat, jadi hukuman gitu kan. Jadi akhirnya mah budak teh takut, kemudian minder gitu. Tapi di sini budak disiplin tapi positif. Gimana caranya? Ya. Kemudian perilaku motivasi perilaku manusia. Jadi manusia teh kadang melakukan sesuatu teh karena ada motivasinya. Misalkan karena kita naik motor pakai helm, ada motivasinya, bisa jadi sadar sendiri dia teh karena keselamatan atau karena takut ditilang misalnya. Itu kan motivasinya. Banyak motivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Dan posisi kontrol ketika kita sebagai guru menghadapi permasalahan dengan siswa, kemudian keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi banyak banget. Tapi kalau dirangkum kami tulang pintunya gitu. Iya teh kami belajar iya teh berapa seminggu berarti yang masalah. Tapi kena disampaikan dalam waktu 60 menit atau jangan lama. Tapi ada dicoba. Nah ini yang pertama kita akan belajar adalah perubahan paradigma belajar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa belajar itu mempunyai paradigma. Paradigmanya berubah terus, ya, karena sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman berubah pasti tindakan kita juga harus berubah. Apa saja sih perubahannya? Nah sekarang permainan buka tutup. Nanti di sini kita akan tahu. Coba sekarang Neng Intan coba ngobrol Neng Intan.
Kemudian dunia berusaha bagaimana caranya supaya yang kita teh tangannya dibuka. So, caranya supaya yang kita teh dirayu mau di kumaha, mau di gini, mau di kayak, mau di kelek-kelek. Tapi yang kita teh harus terbuka tangannya teh. Kumaha caranya? Di kelek-kelek baik. Yang kita lalu di kelek-kelek yang dibuka teh tangannya. Wah, lalu di pasien atas, wah, gitu ya. Nah, bisa saja. Oke, berarti Neng Intan akan membuka tangannya walaupun dunia tetap diiming-imingi, dikala-kala dipaksa sebagaimanapun. Kalau dia yakin tidak mau membuka tangannya, dia tidak akan membuka. Ya, tetapi kalau misalkan Bu Intan mengizinkan tangannya, misalkan dunia meminta tangannya untuk dibuka, berarti Bu Intan punya punya kontrol diri kan, yang punya kontrol diri. Jadi punya Bu Intan itu mempunyai kontrol atas siapa? Dirinya sendiri. Begitu juga yang lainnya pasti punya kontrol atas dirinya sendiri ya. Jadi kontrol itu bisa kita bentuk dan kita buat berdasarkan diri kita sendiri. Kita mau apa ya tergantung kita sendiri. Nah, kemudian, di sini kalau dulu kita itu kan kamurin gitu ya di rumah. Sistem nanti langsung misalkan ayah salah misalkan ada siswa yang salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Nanti anak akan menjawabkan karena saya bla 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 bla. Ya, ternyata kalau dulu itu sistem respon ya, ada respon, ada tindakan, ada respon gitu. Nah sekarang yang kita harus lakukan itu adalah sistem kontrol. Kita mempunyai kontrol kepada murid. Kontrol kita terhadap murid bisa kita kontrol. Tapi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Yang pertama, si guru mengontrol murid itu bahwa murid itu akan nurut pada kita. Sebenarnya ketika kita mengontrol murid, ya misalkan kenapa kamu tadi terlambat masuk sekolah? Oh iya Pak, misalkan saya karena tadi kesiangan. Mungkin anak itu sebenarnya memang dia akan mengatakan seperti itu karena mungkin dia takut dengan kita, ya, karena takut dengan kita. Itu kan posisi kontrol kita. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, misalkan kita itu mengontrol siswa dengan cara penguatan positif atau bujukan kepada siswa. Misalkan ini, ada anak lagi belajar, misalkan kita dibujuk gitu ya sama kita. Misalkan saya pernah gitu ya ketika belajar itu membujuk siswa, misalkan kemarin si Kiki gitu ya. Saya bujuk, udah Kiki Pak, duduk aja yang baik, jangan marah lagi ya gitu ya sama kepada saya. Si hati gitu ya. Dan memang betul mungkin itu efektifnya, tapi dalam jangka waktu tertentu dia itu akan menyadarinya bahwa dia itu dikontrol gitu sama guru itu. Suatu saat pasti dia tidak akan mendengarkan kata-kata saya lagi ketika dia pasti lagi. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat seseorang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ya, jadi ada kan kadang kita kepada siswa itu mengkritik, misalkan kenapa saya saja sendal misalkan dibuat, kenapa sendal kamu berantakan terus gitu ya. Itu kan mengkritik juga, bahkan nanti bisa menjadi sesuatu yang negatif, yang menimbulkan dampak yang negatif kepada siswa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih menemukan lingkungan yang positif di sekolah itu? Ya, apakah dengan cara menyuruh atau bagaimana? Nah, memberi contoh bisa ya buat. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara menerapkan disiplin di sekolah.
Ya, apakah kita sudah menerapkan disiplin di sekolah? Sudah, insya Allah di sekolah. Apakah sudah efektif kita menerapkan disiplin yang kita lakukan di sekolah? Mungkin ada yang efektif, mungkin ada yang belum ya. Terus kemudian apakah arti disiplin itu sebenarnya? Taat aturan. Ada lagi tidak? BM apa BM? Kalau disiplin itu menaati aturan. Misalnya apa? Patuh, tertib gitu ya. Itu disiplin. Nah, betul sekali kebanyakan kita itu menganggap bahwa disiplin itu sama dengan tata tertib. Ya, keteraturan atau identik dengan hukuman itu disiplin kan? Udah disiplin kan tuh. Namun taat pakai topi ke Senin, pakai naon kuatan tertib itu disiplin bayangan kita ya. Dan memang seperti itu kebanyakan dari kita ya. Nah, padahal ternyata disiplin itu ketika belajar disiplin tidak semuanya harus dengan hukuman. Ya, kita semua harus melakukan. Bahkan kita itu punya budaya yang tertanam dalam diri kita bahwa suatu kegiatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung membuat tidak nyaman itu adalah disiplin. Ya, itu tidak seperti ini. Jadi anak-anak itu kumaha cara si budak teh sina ngalaksanakeun aturan budak, tapi dia itu cenderung membuat ketidaknyamanan gitu. Ya, anaknya tidak nyaman sebenarnya, ya. Kenapa tidak nyaman? Karena setiap apa yang mereka lakukan, si anak ini pasti ada tujuannya, gitu ya. Tujuannya apa? Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Kan kebutuhan manusia itu ada kebutuhan pada makanan, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan kekuatannya, kebutuhan untuk disayangi, diakui. Mungkin ada beberapa itu yang memang tidak terpenuhi, jadi nanti bertindak seperti itu. Cuman kadang kita sebagai guru langsung memotong itu. Ya, jadi tanpa tahu dulu apa akibat, apa sebab dia seperti itu. Ya, gitu. Jadi membuat dia tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, anak itu pasti akan terus semakin menjadi gitu ya. Bahkan bisa jadi akan benci guru yang sebagai guru saya guru dikit kan awas gitu kan. Pasti ada perasaan seperti itu. Walaupun mulut di depan kita, tapi belakang hatinya tidak tahu. Karena ketidaknyaman. Nah, terus bagaimana seharusnya? Orang kan perlu disiplin, tapi tiba-tiba kok disiplin kita malah menjadikan anak itu menjadi tidak nyaman begitu ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu mempunyai sebuah filosofi bahwa menciptakan kemerdekaan murid harus dengan disiplin yang kuat. Betul, disiplin yang kuat, tapi disiplin di sini dalam pengertian disiplin dirinya sendiri, dari dirinya sedalam dirinya sendiri, atau dari internal sesuatu. Contoh kubah haji di Carios. Jadi disiplin dari dirinya sendiri karena sadar itu adalah dia itu tahu itu baik. Nah, itu yang kita harapkan sesuai dengan filosofi yang kita Dewantara itu. Yang itu. Kemudian tujuan dari disiplin yang timbul dari diri seseorang itu agar dia bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan yang mulia. Ya, tujuan yang mulia itu apa sih tujuan yang mulia itu? Itu tujuan yang diatur oleh seseorang yang disebut kebajikan universal. Misalkan tujuan mulia yang dari seseorang itu adalah menghargai. Menghargai itu pasti semua orang juga ingin dihargai kan? Pasti ketika kata mendengar menghargai pasti identiknya dengan kebaikan gitu. Misalkan kita ingin dihargai berarti kita itu positif kan gitu ya. Jadi betul positif gitu. Nah, kebijakan universal yang kita tanamkan itu salah satunya di nilai kebajikan universal yang sudah tertanam di kita kan di profil belajar Pancasila. Sebenarnya ada 6 organisasi yang menyebutkan ada nilai universal itu. Misalkan beriman, ini kan nilai universal. Beriman itu artinya dia mempercayai gitu ya, beriman. Bertakwa kan mengimani menjalankan semua perintah kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu banyak. Misalkan jujur kan berakhlak mulia, kemudian tidak sombong, kemudian hemat,
kemudian saling menghargai. Itu adalah nilai-nilai universal, jadi nilai yang secara umum gitu ya, berakhlak mulia itu. Nah mereka itu harus punya seperti mandiri. Mandiri itu kan bisa jadi dia tidak merepotkan orang lain, tidak tergantung pada orang lain, misalkan gitu. Contoh sikap mandiri teh ketika misalkan diantar ke sekolah sama orang tuanya gitu kan. Berarti itu kan peraturan yang tidak boleh diantar sama orang tuanya. Berarti nilai universalnya mandiri gitu kan. Atau ketika belajar itu tidak dibantu sama teman misalkan. Atau misalkan mengerjakan sebisanya, itu kan juga termasuk mandiri. Peraturan kita itu, saya ada peraturan di sekolah, di kelas misalkan. Saya ada peraturan itu karena mandiri. Kira-kira apa? Tidak menyontek saat ulangan, berarti itu nilai kebijakan universal yang dianutnya yang harus punya itu berarti mandiri misalkan. Ya itu seperti itu kurang bernalar kritis, berpindah bertoleransi dan kreatif. Itu kebajikan universal. Kemudian nah sekarang tadi kan kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang motivasi perilaku manusia itu, manusia kan berperilaku pasti ada motivasinya. Ya. Ada berapa sih motivasi pada manusia itu? Nah sebelum ke sana, bagaimana kita berperilaku? Ya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti karena kebutuhan. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Misalkan saya datang ke sekolah, apakah karena saya itu karena orang lain ya, atau karena dorongan dari diri saya? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalkan kita memakai helm, kadang kan bukan karena kita perlu, tapi karena kita tidak nyaman, takutnya ditilang gitu ya. Itu. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan kita anak-anak ingin mendapatkan nilai, tapi karena ingin pujian dari guru atau dari teman, misalkan. Itu motivasi. Ya. Kemudian selanjutnya, nah 3 perilaku umum manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, karena takut dihukum, jadi dia teh patuh begitu ya. Anak-anak karena takut dihukum saya sama guru, akhirnya biasanya orang pakai topi pakai. Itu kan ayahnya karena kurang. Kalau nanti sini tidak pakai topi, gua apa dikaret tuh kan takut dia teh. Jadi dia teh lakukan gitu pakai topi. Ada juga karena walaupun tidak disuruh diiming-imingi hukuman, tapi dia pakai. Ada kan seperti karena sadar diri gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mah berarti dia itu cenderung biasanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ada kan seperti motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Artinya dia ingin saya seperti apa. Misalkan saya ingin jadi orang yang disiplin, atau saya ingin menjadi orang yang mendapatkan nilai di orang lain untuk agar membantu orang lain, misalkan. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang kita percaya kan banyak, misalkan kedisiplinan, tanggung jawab, bekerja sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, saya sekarang mungkin saya akan bertanya, manakah perilaku yang banyak mendasari murid di sekolah? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Menurut Bapak Ibu. Tadi, apakah yang karena ada hukuman atau karena ada ingin dapat hadiah, atau karena memang sadar diri? Kira-kira di sekolah kita nih, yang banyak karena apa kira-kira? Ke-1 ya. 1 berarti karena siapa Pak Ukis misalkan sendiri, jadi mereka teh itu ya, itu karena saya juga sadar, oh iya ya, ternyata anak-anaknya ketika saya tidak ada kok jadi berubah, ternyata karena takut sama saya gitu, jadi bukan karena diri sendiri gitu. Karena kalau yang kedua itu biasanya anak itu sudah menerima pelajaran mungkin ya, Iya. sendiri, sehingga dia itu ingin bisa
ingin bisa. Belum bisa. Ya, Jadi dia punya motivasi sendiri supaya tidak terseliplah sama orang lain. bisa jadi seperti itu ya. Ya, tapi berarti yang ketiga itu jarang-jarang ya dia, karena dia itu mempunyai kayak misalkan dia datang selalu ke sekolah bukan karena guru, bukan karena orang tua. Jadi dia kemudian datang ke sekolah karena mau belajar misalkan gitu. Tapi bukan ada kan sekolah kan, aduh jajan misalkan gitu kan. Ada itu motivasinya. Dan itu motivasi yang kedua karena ingin ada teman, ada buku dan lain sebagainya, bukan untuk belajar. Yang kedua, strategi yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid yang ada di sekolah itu bagaimana? Biasanya supaya anak disiplin itu kita buat aturan kan biasanya. Ya, kita buat aturan harus A, B, C, D dan gitu kan. Kemudian apakah efektif pembuatan peraturan seperti tidak boleh apa, harus ini, harus itu, harus B. Apakah efektif? Ada tidak ya? Aturan menempel, aturan di kelas ya, tidak boleh berisik, itu udah ada gitu kan. Berarti di sini ada permasalahan di sini ya. Nah gitu. Jadi tidak efektif, kurang efektif ya. Bagaimana caranya? Nanti ada cara. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas? Berarti kita kan berusaha menanamkan nilai-nilai tentang kerjasama, disiplin, tanggung jawab. Sebenarnya yang kita tanamkan, tapi belum nyampe ke sana gitu ya. Karena hanya sebatas peraturan dan mereka tidak tahu inti maksud dari peraturan itu apa, kebaikan apa yang akan mereka dapatkan itu. Mungkin salah satunya. Nah, sebagai contoh, saya punya contoh, Bapak saya akan bacakan ya. Ini kasusnya gini, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Saya kan itu. Pada suatu saat guru matematikanya Pak Seno namanya menanyakan pertanyaan pada IPA, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang gugup dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, mungkin dari kita mungkin ada yang pernah melakukan seperti itu, mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau kasus di IPA mungkin sering ya saya ketika tiba-tiba sekarang si Win ya tiba-tiba lagi pegang kutek tangannya gitu. Win cakap gitu. Ya apa katanya. Jadi gitu kan ada kadang-kadang anaknya ketika orang ngajar itu seperti itu. Nah di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Mengapa ya tidak setuju? Akan terpojok dan down si anaknya, jadi hancur badannya dan dia merasa gagal. Itu ya, saya gagal waktu Pak Guru coba tuh hanya sedikit itu. Jadi akan semakin down. Tapi mulai terus. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman berarti. Oke. Nanti kita akan belajar tentang mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh IPA tadi, pasti juga akan ada suatu yang akan terjadi pada IPA. Itu konsekuensi. Apa hukuman itu teh? Tadi kan IPA teh tidak bisa menjawab, kemudian suruh maju ke harum. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman tetap. Oke, kita belajar. Nah, nih hukuman itu ternyata bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
hukuman bersifat satu arah, di guru kabudak baik. Kemudian dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, ya. Dulu makan kaleng pernah, garis, kepung, iwi, apa. Kemudian psikis itu dari perkataan yang tinggi, ya gitu. Kemudian sehingga murid disakiti oleh suatu perbuatan. Itu hukuman. Berarti tadi si IPA itu hukuman atau bukan? Hukuman tetap konsekuensi. Tetap hukuman karena Pak Seno tadi langsung menyuruh dia secara tiba-tiba ke depan gitu ya. Tiba-tiba ke depan. Jadi tidak ditanya dulu, kenapa tadi kamu teh ngalamun, misalkan gitu ya. Jadi tiba-tiba ke depan, misalkan gitu ya. Sementara disiplin dalam konsekuensi artinya adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan sekolah. Dia pada maksudnya. Anak-anak tahu tidak? Misalkan sebelum belajar, kita kalau sebelum belajar adalah gimana? Tidak boleh berisik, ya. Harus memperhatikan guru, ya. Berarti kan sudah dibuat sebelumnya. Kalau seperti itu dilanggar, berarti dia itu menyalahi konsekuensi. Misalkan berarti apa di tata tertib kelas tidak boleh berisik saat belajar, tiba-tiba berarti garane, berarti budak garane kurang dipanggil ke hareup, kemudian ditanya, dicarekan misalkan, berarti itu juga termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi selama ini yang kita lakukan hukuman atau konsekuensi? Bisa kalau konsekuensi karena ada tata tertib atas ayat, tapi belum akhir baik. Gitu. Ya, itu berarti konsekuensi. Kalau hukuman sudah tiba-tiba, ini sih gue, itu misalkan gitu. Nah lebih seperti itu. Kemudian, nah ada lagi nih salah satu penyelesaian masalah itu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti tadi kasusnya si IPA bisa dilaksanakan dengan restitusi sebenarnya. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan jadi jatuh, malah jadi lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Misalkan dari si IPA mah tahu probabilitasnya apa dulu, IPA tadi kenapa kamu misalkan tidak memperhatikan Bapak? Apakah kamu ada permasalahan di rumah? Iya, misalkan tadi teh mama misalkan jujur kayak hutan naik, misalkan gitu kan bisa jadi gitu anak. Ya gitu. Oh seperti itu misalkan. Tapi IPA tahu tidak kalau misalkan lagi di kelas itu harus bagaimana? Iya Pak, apa? Tidak boleh harus memperhatikan dulu satu aja. Nah berarti IPA gimana? Iya saya salah. Terus apa yang kita lakukan? Apa ya? Oh berarti Pak kalau misalkan ada permasalahan di rumah ngomong aja deh ke bapak atau ke ibu biar ketika belajar bisa nyaman, misalkan kayak gitu kan lebih enak. Jadi anaknya lebih kuat motivasi. Restitusi namanya. Jadi apa namanya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saudara akhirnya di kelas orang kedua loba mudah kali melakukan sebuah tindakan yang menurut kita menyimpang, tapi mungkin kita menyelesaikannya belum sampai ke restitusi. Abdi dia belajar mundur dia sampai pas dibaca banget. Ya Allah, Abdi berarti sejauh ini masih kamu kurang kali, gitu kan? Masih dalam posisi kumuh kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, karena ini baik, jadi saya ingin tularkan kepada teman-teman. Gitu, ya. Nah, ya ini 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah.
apa saja. Yang pertama sebagai penghukum. Yang penghukum, nanti saya akan tayangkan video supaya kita lebih memahami ya Bu ya. Ininya dari soalnya. Betul Pak. Bluetooth connected. Jadi statement dengan buka tabungan di MyBCA sekarang. Nah, ini sebagai penghukum. Sebagai penghukum ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi kita sebagai Jadi posisi kita sebagai penghukum kalau guru seperti itu. Ciri-cirinya bagaimana berarti kalau posisi penghukum dari video itu? Satu arah, cuma searah langsung, terus tidak menanyakan, terus langsung aja. Gitu. Nadanya bagaimana? Nadanya tinggi ya. Ini berarti seorang penghukum bisa menghukum hubungan antar didiknya berupa verbal atau fisik. Berarti kira-kira yang tadi hukumannya apa? Verbal sama fisik, karena dia sudah lari ya, apa gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Kata-katanya juga biasanya nadanya tinggi ya, langsung. Kata molotov, nada tinggi. Biasanya itu kalau misalkan sebagai penghukum itu. Nah, kita sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu dengan cara dia, dengan cara kita. Suruh kumah, kamu betul. Kayak gitu. Cara kita saja. Kemudian apa akibatnya kalau ciri-ciri? Satu, ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Apa akibatnya? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Lamun agresif maka misalkan melawan orang, bisa saja dia berdendam, lamun agresif. Duanya bisa jadi ya. Oh, udah nyanyi jadi juga ya. Padahal mungkin di dalam sini nama gitu. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, kemudian malah jadi ngepesan motor orang, jadi balik menyerang ke depan. Itu saya khawatir kamu nanti saling simpati ini. Apakah karena dulu saya pernah menghukum dia, jadi sehingga dia balik dendam ke saya tepu. Habis jadi pikir kesalahan yang nanti terus gitu. Nah, itu sebagai penghukum. Bagaimana sekarang kita akan posisi yang kedua itu adalah posisi Guru berada pada posisi penghukum. nah ini sebagai posisi sebagai
membuat rasa bersalah kepada siswa. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi sebagai pemuat rasa bersalah. Jadi si budak teh, si Naren ini kan dia, bu guru dan gizi bicarakan ke kepala sekolah, jadi saya yang salah gitu ya. Jadi dia membuat rasa bersalah gitu ya. Kadang mungkin suatu sisi mungkin ya kadang mah tidak sadar gitu ya, kita juga seperti itu mungkin ya, kadang sepintas gitu ya. Nah, terus bagaimana ciri-cirinya yang ya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini yaitu berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid gitu ya. Tenang, lembut, tapi ujungnya menyalahkan ke murid. Kemudian dengan membuat guru menderita. Dampaknya apa? Murid akan bersalah. Jadi identitasnya jadi gagal gitu. Kemudian jadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Karena ya mungkin karena dia disalahkan. Itu dari si pembuat rasa bersalah. Posisinya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut. ya yang ini teman. Posisikan sebagai teman kalau ada murid yang melanggar. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Ini sebagai teman. Iya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kelihatan ya kalau sebagai teman itu dia memperlakukan sebagai pembantu anak sebenarnya apakah dia itu efektif tidak? Efektif, tapi dampaknya akan bagaimana? Dampaknya si anak ini akan ketergantungan pada kita. Bagaimana kalau kita tidak ada? Pak gurunya akan sama seperti itu? Tidak, karena dia itu temannya sudah kita, yang lainnya beda. Dia menciptakan identitas berhasil, tapi di sisi lain masih ketergantungan. Itu kalau ini sebagai teman. Nah, bagaimana kalau sekarang ada lagi sebagai posisi pemantau? Perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal. Ya, jadi motivasi eksternal dari kita ya. Keuntungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru
absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai pemantau atau monitor. Posisi kita sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, itu sebagai posisi sebagai itu. Jadi kita kan yang paling baik posisi sebagai apa? Manajer. Makanya kita itu berusaha untuk menjadi seorang manajer. Bagaimana cara seorang manajer yang baik? Nanti di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Atau manajer kemudian. Nah, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah segitiga di mana kita untuk memperbaiki permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, langkahnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Tadi yang segitiga yang posisi manajer ini kan validasi tindakan yang salahnya bagaimana? Menanyakan tentang kenapa dia datang kesiangan. Alasannya kenapa tadi lupa masang alarm gitu kan. Jadi bukan karena biasa aja gitu ya dia terlambat, tapi karena ada. Kemudian tujuan apa? Kenapa harus validasi tindakan yang salah? Supaya dia itu memulihkan dari identitas yang gagal menjadi identitas yang berhasil. Jadi dia tidak disalahkan langsung ya. Jadi kita memberikan kesempatan bahwa semua manusia itu pasti pernah membuat salah. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan kelas. Kalau di video tadi bagaimana menanyakan keyakinan kelasnya? Keyakinan masuk jam berapa? Gitu kan? Itu ya jam 7. Bahwa ternyata Adi itu kalau mau piket suka pulang ya duluan ya. Kalau boleh Bapak tahu ada alasan nggak kenapa Adi langsung pulang itu? Kalau yang kemarin kalau yang kemarinnya itu apa bareng sama kita pulang.
atau karena Barat Rumah Putra. Ya betul ya, kalau misalkan Bapak juga mungkin kalau misalkan pusing pasti Bapak juga akan pulang duluan. Tapi permasalahannya kira-kira yang dilakukan sama Adi itu udah bener nggak kalau misalkan ada pusing ketika bagian piket langsung pulang? Padahal kan ada Bapak di sini ya, Adi. Apa ya? Menurut Adi gimana? Udah betul apa enggak? Harusnya izin dulu kalau misalkan mau pulang, izin dulu karena alasannya ya. Oke, gitu ya. Kemudian kira-kira Adi ketika di yang lain mah piket, tiba-tiba Adi mah pulang duluan tanpa meminta izin, kira-kira keyakinan nih, kita kan punya keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Tidak menghargai orang lain ya, artinya kan kalau orang lain makan capek piket, ternyata Adi mah tiba-tiba pulang aja duluan, berarti Adi sudah tidak menghargai orang lain ya dia. Nah kalau Adi sudah tahu seperti itu, kira-kira apa sih yang akan Adi lakukan supaya tidak mengulangi kalau sudah seperti itu? Kalau pusing izin dulu. Jadi seperti itu ya dia, kalau misalkan cuma supaya kita dan teman-teman kita selalu terjaga kekompakannya ya. Tuh. Kemudian usahakan terus mematuhi setiap praktik ya. Bisa dapat saya sampaikan mengenai budaya positif. Mungkin ini saya juga lagi belajar, bukan bermaksud menggurui ya, hanya berbagi saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mari kita saling mendukung satu sama lain mengenai kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah. Kalau perlu kita kolaborasikan supaya lebih baik lagi, dan yang ada bisa tumbuh lebih baik lagi di sekolah kita. Karena walaupun bagaimana, tujuan dari budaya positif ini adalah kepada siswa. Kalau siswa sudah berbudaya positif, feedbacknya balik lagi pada kita. Kita mungkin akan ringan dalam melaksanakan tugas kita. Mungkin masalah-masalah yang akan kita temukan bisa teratasi. Intinya balik lagi pada diri kita. Jadi permasalahan yang timbul itu mungkin karena diri kita belum bisa mengatasi dengan betul. Saya juga sama, saya pahami. Intinya banyak introspeksi diri pada diri sendiri gitu. Saya juga kadang seperti itu. Makanya diharapkan dengan adanya destinasi ini bisa sedikit menambah pengetahuan. Syukur kalau misalkan ke Pak Yuna lebih berdiskusi saya banyak mengenai hal-hal yang baik itu. Misalkan tentang budaya positif yang segitiga restitusi belum paham, yuk kita diskusi nggak apa-apa, sambil istirahat juga nggak apa-apa gitu ya, ngobrol bermanfaat begitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi hatur nuhun kasupinana sareng osmerakeun cara sampai ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.